kita memulai kegiatan kita pada saat ini, kira-kira dari antara kita Bapak Ibu yang bisa memimpin doa kita, yang persilakan Bapak Ibu. Baik, buat Ibu RT kami persilakan untuk memulai kegiatan kita. Untuk memulai kegiatan kita pada diseminasi budaya positif saat ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih buat kasih anugerah-Mu yang menyertai hidup kami pribadi dan pribadi. Saat ini kami Tuhan berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saudari kami, calon guru penggerak Ibu Marika Sudarani. Tuhan, kami yang hadir di sini, kami sudah siap untuk memulai kegiatan ini, karena Engkaulah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga nanti berakhir. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih buat Ibu RT yang telah bersedia memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberi kata sambutan. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu. Nah, ini untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh teman kita dalam hal hasil yang punya makna, punya nilai, khususnya nanti membawa pengaruh ke sekolah kita. Sedikit itu saja untuk Ibu Sibarani, tetap untuk bersemangat, masih usia muda, biar nanti apa yang diprogramkan di kegiatan guru penggerak ini di sekolah kita tentunya punya nilai, menambah nilai, menambah makna, menambah kompetensi pastinya untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Saya pikir saya terangkan ke Ibu Sibarani. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu, sehat? Sehat. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih buat waktu berharganya Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah beristirahat ya di rumah masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu karena telah mengganggu istirahatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini langsung saja Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi di calon guru penggerak Bapak Ibu, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif. Nah, maksud diseminasi di sini Bapak Ibu menyebarluaskan, bisa juga sharing lah ya, sharing mengenai budaya positif. Di angkatan 11, inilah Bapak Ibu yang mau saya jelaskan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ayo Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang setuju Bapak Ibu angkat tangan. Yang setuju? Baik, silakan turun tangan. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju Bapak Ibu atau tidak setuju? Oke ya, yang setuju angkat tangan Bapak Ibu. Iya, silakan turun tangan. Dari tadi Pak DP tidak ada yang angkat tangan ya. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap murid yang berbuat kesalahan. Setuju atau
setelah saya paparkan mengenai diseminasi budaya positif, semoga nanti kita mendapatkan jawaban yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Saya mau tanya kepada kita Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai yang positif di sekolah kita ini apa? Nilai-nilai positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nilai-nilai positif yang bisa saya lihat dan dilakukan di sekolah, guru cepat datang, tidak terlambat. Iya, guru cepat datang dan tidak terlambat. Berarti itu masuk ke nilai disiplin ya Pak? Iya, disiplin, betul. Nah, jadi banyak sebenarnya nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Tanggung jawab juga nilai positif. Terus disiplin, kejujuran. Nah, itu dia ya Bapak Ibu contoh dari nilai-nilai keyakinan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu konsep budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya yang positif tadi, tentu ada konsep yang harus kita terapkan. Itu Bapak Ibu. Jadi konsep itu apa-apa saja? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ayo Bapak Ibu, siapa yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Kemarin saya bersama dengan Ibu Wali kelas 10 TITL sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Ya, betul. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terus posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Jadi inilah Bapak Ibu konsep yang harus kita terapkan sehingga budaya positif di sekolah kita itu bisa terwujud. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Perubahan paradigma, konsep perubahan. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu, kita ambil dulu pasangan kita masing-masing. Ya, kalau nggak ada pasangannya ya silahkanlah dilihat pasangannya ya. Nah, di sini keterangannya Bapak Ibu, cobalah buka, ya, cobalah buka. Jadi Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu coba salah satu di antara Bapak Ibu mengepalkan tangannya atau menggenggam tangannya. Ya, berarti Bapak ini sama Pak Sinaga, Ibu DP. Kalau tangan di dada, oke aja. Kepal tangan seperti ini aja Pak. Iya. Satu orang saja Pak pasangannya. Berarti Bapak yang kepalkan, Pak Sinaga nanti yang mencoba membuka. Ya, Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu dicari pasangannya masing-masing. Iya. Oke Bapak Ibu. Ketika salah satu pasangan Bapak Ibu mengepalkan tangannya, coba Bapak Ibu yang mengepalkan tangannya menganggap bahwa ada di kepalan tangan Bapak Ibu ini sesuatu benda yang sangat berharga. Ya, sesuatu benda yang sangat berharga Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimanapun caranya Anda ya menjaga barang berharga yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Tugas rekan Anda di samping ya, tugasnya itu adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda Bapak Ibu, ya. Jadi teman Anda boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggelitik, bahkan Bapak Ibu dengan cara menyogok dengan uang. Ayo coba praktekkan. Ya, coba praktekkan. Ayolah dibuka. Ayolah dibuka. Iya. Oke, coba bergantian Bapak Ibu, bergantian. Bergantian. Iya, oke, cukup Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang terjadi? Coba. Memaksa. Apa yang terjadi? Kemungkinan rekan Anda tidak membuka kepalan tangannya, betul? Betul. Terus kemungkinan rekan Anda membuka kepalanya karena yang tadi perlakuan tadi, yaitu memarahi, menggoda, menggelitik dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, berarti yang memegang kontrol siapa Bapak Ibu? Yang mengepalkan tangannya, betul? Iya, betul. Jadi diri
memegang kontrol. Nah, inilah Bapak Ibu yang mau saya arahkan, yaitu disiplin positif. Makanya disiplin positif itu harus datang dari dalam diri kita sendiri sehingga terbangun. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, guru mengontrol murid itu ketika ingin melakukan sesuatu Bapak Ibu, peserta didik yang bahkan mau ataupun tidak mau. Contoh, kita memberikan PR kepada murid. Dia sendiri yang memegang kontrol. Apakah dia akan mengerjakan tugas ataupun tidak? Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisakah Bapak Ibu kritik dan merasa membuat bersalah itu menguatkan karakter? Iya, jadi Bapak Ibu ini adalah identitas yang gagal. Jadi kalau kita kadang mengkritik siswa kita atau membuat dia merasa bersalah, mungkin hatinya pasti akan tersakiti, terlukai. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi dia akan berpikir dia merasa bersalah. Itu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga Bapak Ibu bagaimana kira-kira? Setujukah? Baik Bapak Ibu, seperti ini. Kalau kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa, apakah itu penguatan yang positif Bapak Ibu? Tidak ya. Karena apa? Karena kalau kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid, tentu ketika kita menginginkan sesuatu dari murid melakukan hal yang positif, pasti dia akan meminta penghargaan ataupun imbalan. Itu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini sering kita lakukan kepada peserta didik, ya. Jadi kita sebagai guru sering memaksa siswa atau murid. Karena apa? Karena kita merasa kita adalah orang dewasa dan gurunya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Ya, stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan tentang dunia. Nah, di stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya di teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu Bapak Ibu, perilaku yang buruk ataupun perilaku yang baik, itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kalau di teori kontrol, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tadi ya. Jadi ada kawannya tadi dipaksa untuk membuka kepala tangannya. Nah, kolaborasi. Kalau di teori kontrol Bapak Ibu, yang ditamakan di situ adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu. Terus yang terakhir itu adalah model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol Bapak Ibu, model berpikir menang-menang atau win-win. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang kalah dan tidak ada lagi yang salah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi menang-menang. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke apakah makna disiplin. Terkadang kalau kita berbicara atau mendengar kata disiplin, ada di benak kita itu Bapak Ibu, disiplin itu dikaitkan dengan apa?
tertib ya, terus teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dikaitkan dengan hukuman. Itu. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Nah, memberikan hukuman justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Untuk menciptakan disiplin positif tentu harus ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini di dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini menurut Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Glasser. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gossen. Dan nilai kebajikan yang kita sedang terapkan di sekolah kita itu Bapak Ibu, nilai pelajar profil Pancasila. Itu. Jadi ada dia 6 dimensi. Ayo Bapak Ibu yang sering kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Itu. Nah, selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Tentu kita berperilaku karena ada tujuannya. Gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Yang pertama, apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi yang pertama. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Nah, padahal sekarang ini kan Bapak Ibu, kita sering mengikuti webinar-webinar untuk mendapatkan sertifikat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi motivasi yang kedua ini apakah Bapak Ibu berlaku? Nah, kita lihat. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, Anda ingin pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid, rekan Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi ini Bapak Ibu masuk ke nilai-nilai keyakinan diri kita sendiri. Itu. Jadi yang manakah kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Baik. Kita lihat Bapak Ibu. Motivasi perilaku. Jadi ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, hukuman itu datangnya motivasi eksternal dari luar, ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, penghargaan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan pun dia dari motivasi eksternal. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah berasal dari dalam diri sendiri. Berarti yang
selanjutnya, teori motivasi itu ada hukuman tadi, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu Bapak Ibu sifatnya itu satu arah. Jadi guru membuat peraturan-peraturan, siswa yang menjalankan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ katanya tanpa melalui adanya suatu kesepakatan. Itu. Nah, kalau konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi dia netral Bapak Ibu, identitas netral. Nah, restitusi itu proses kolaborasi. Ketika ada murid kita berbuat kesalahan Bapak Ibu, kita melaksanakan restitusi, yaitu siswa sendiri yang kita bimbing untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi katanya di sini mungkin berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi siswa Bapak Ibu yang menyelesaikan masalah atas perbuatannya sendiri. Itulah dia restitusi. Nah, selanjutnya, coba saya mau mengajak Bapak Ibu, apakah tindakan di bawah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi. Ya, jadi konsekuensinya mungkin untuk guru olahraganya itu kalau dia terlambat masuk 10 menit disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu terkait ke mata pelajaran PJOK mungkin ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk ke konsekuensi. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu Bapak Ibu identitas gagal. Identitas berhasil atau sukses itu apa Bapak Ibu? Sanksi, konsekuensi dan restitusi. Itulah dia disiplin. Nah, terus selanjutnya, ayo Bapak Ibu kita ice breaking. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takopat. Oke Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri atau bisa sebagian di sini. Sebagian di sini.
Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama itu salah, gitu ya. Nah, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Karena peraturan, gitu ya. Harus taat lalu lintas, begitu Bapak Ibu. Kira-kira apa? Iya, keselamatan. Itu ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan, betul Bapak Ibu. Kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai keyakinan, kesehatan dan keselamatan inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai keyakinan. Itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan peraturan Bapak Ibu. Jadi itu. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ini Bapak Ibu saya sudah terapkan. Kebetulan saya wali kelas 11 akuntansi 2. Coba kita lihat video pada saat pembentukan keyakinan kelas kami Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Coba kita tonton bersama.
tanda tangani bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas ini, dan saya harapkan nanti kita Bapak Ibu yang Bapak Ibu wali kelas bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung ke materi kita lagi. Selanjutnya, itulah dia tadi Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pembentukan keyakinan kelas? Ada pertanyaan? Jadi itulah tadi Bapak Ibu proses atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi terkadang kita membuat peraturan itu Bapak Ibu dengan kata dilarang, gitu ya, dilarang, tidak boleh. Jadi kita ubah dia ke kesepakatan kelas. Jadi mengandung kata yang positif. Dan kita ubah dia ke keyakinan kelas supaya apa Bapak Ibu? Supaya siswa lebih mudah mengingat. Karena dia memang kalimatnya itu pendek seperti itu. Jadi yang seperti yang tadi disiplin. Oh, disiplin itu berarti apa kira-kira? Kesepakatan kita kemarin yang kita buat. Oh, datang tidak terlambat seperti itu. Tertib, apa kira-kira kemarin kesepakatan kita yang sudah kita buat? Oh, tidak makan pada saat jam pelajaran. Budayakan antri, itu tertib. Jadi hal yang mudah diingat oleh murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini tadi sudah ya Bapak Ibu, karena sudah ada di video, tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Kesepakatannya masuk ke dalam kelas tepat waktu. Keyakinannya ya disiplin. Tidak membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu kira-kira untuk kesepakatannya. Keyakinannya itu apa? Menjaga kebersihan. Tidak boleh malas melaksanakan piket kelas. Kira-kira kesepakatannya itu melaksanakan piket kelas. Terus keyakinannya itu apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Karena itu adalah tanggung jawab daripada murid. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita pernah nggak Bapak Ibu berpikir ketika siswa melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kita pasti berpikir bahwa ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jangan-jangan ya Bapak Ibu, dia melanggar peraturan atau keyakinan kelas tadi karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu. Nah, di sini saya mencoba mengajak Bapak Ibu, pertanyaan pemantik Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi itu motivasi eksternal. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Kita lihat satu-satu Ibu, Bapak Ibu, sesuai dengan tadi kasus Ibu Ambar. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya apa Bapak Ibu? Kesehatan, rumah, dan makanan. Dan ketika Ibu Ambar menanyakan si Doni tadi Bapak Ibu di pertanyaan pemantik, kalau jawaban si Doni tadi itu dia lapar, berarti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi Bapak Ibu? Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ketika dia tadi kawan-kawannya mengeluhkan bahwasanya Doni tadi meminta paksa bekal kawannya, berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi itu
itu adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu karena dia lapar. Itu. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ketika si Doni tadi menjawab pertanyaan dari Bu Ambar, kenapa dia mengganggu temannya, dia menjawab karena dia merasa senang. Temannya menjadi memperhatikan dia. Jadi dia dipanggil oleh Ibu Ambar. Dan Ibu Ambar memberitahukan kepada orang tua. Dia senang diperhatikan oleh orang tuanya. Berarti kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Doni Bapak Ibu? Yaitu kebutuhan kasih sayang. Itu ya, cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kasus itu Bapak Ibu, ketika Doni jawabannya dia merasa hebat, ya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya keinginan yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan penguasaan. Itu ya Bapak Ibu, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Itu. Dan selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi biasanya ini adalah murid senang ingin mencoba-coba bergerak ke sana kemari. Jadi bila jawaban Doni di kasus tadi itu adalah dia merasa bosan. Dia senang melihat kawannya itu, mungkin karena dirampas bekalnya itu, kawannya mungkin bisa saja menangis, bisa saja cemberut gitu ya. Jadi dia merasa melihat kawannya itu menangis. Jadi itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni di situ adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Itu. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kelima itu adalah posisi kontrol guru. Nah, ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu menuliskan di stick note ini. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana posisi kontrol guru ini? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tuh, saya bagikan dan Bapak Ibu tuliskan di stick note ini ya. Kalau sekali diberi sibuk gimana? Kalau sekali diberi absen ini gimana? Sekaligus absen ya? Iya. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan. Ini kerja atau dikerjain? Enggak masuk. Ini dikerjain atau dikerjain? Enggak mengerjain lah Pak. Kan saya hanya meminta pendapat kita Bapak Ibu. Yang baiknya itu posisi kontrol guru itu penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ibu bilang pendapat kan? Iya, Kalau kami pilihnya pendapatan. pendapatan. Dipegang aja dulu Bapak Ibu ya. Dipegang aja dulu. Ya, sudah kan Bapak Ibu ditulis? Sudah semua? Sudah. Oke, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk menonton video yang berikut ini. Posisi pendukung Bapak Ibu. Ketika siswa datang terlambat.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7,
sampai jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita sudah melihat bersama-sama video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira sudah ditulis Bapak Ibu atau adakah yang berubah pikiran untuk mengganti? Iya, kita lihat Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol restitusi, motivasi, identitas gagal itu Bapak Ibu yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu. Jadi identitas sukses sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya Bapak Ibu, siapa yang sudah memilih identitas sukses sebagai teman, pemantau dan manajer? Manajer, Bapak Kepala Sekolah pilih manajer. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Kalau identitas gagal, guru berbuat itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu Bapak Ibu kalau dia penghukum. Pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Itu. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi tadi sebagai teman, apa yang dibilang atau dikatakan oleh ibu gurunya tadi kepada Naren sebagai teman? Tolong ya demi ibu, seperti itu ya. Nah, untuk memantau, menghitung dan mengukur. Dan untuk manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itulah guru berbuat. Nah, selanjutnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Awas kamu ya, seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ataupun ibu. Nah, selanjutnya sebagai teman, lakukan demi ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu membereskan. Itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Bersediakah kamu memperbaikinya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk hasil. Siswa atau murid itu memberontak, jadi pendendam. Nah, kalau membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau dia identitas sukses sebagai teman, ketergantungan. Pemantau menyesuaikan bila diawasi. Terus kalau untuk sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter. Jadi ini yang perlu sekarang Bapak Ibu, yaitu menguatkan watak dan karakter melalui
digajikan yang tadi. Hasil itu tadi sudah. Murid berkata, saya tidak peduli kalau dia itu penghukum, saya tidak peduli. Kalau perempuan merasa bersalah, maafkan saya. Tadi Naren bilang ke ibu gurunya, maaf sekali Bu. Seperti itu ya. Nah, untuk teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Seperti itu. Terus untuk pemantau, saya akan dapat bintang berapa. Jadi seolah-olah Bapak Ibu dia ingin menginginkan sesuatu imbalan ataupun penghargaan. Nah, untuk posisi manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan ini. Jadi tadi si Naren diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan menyetel alarm. Dan jika dia lupa menyetel alarm, maka dia akan meminta bantuan kepada kakaknya dan ibunya, seperti itu. Jadi siswa diarahkan untuk mencari solusinya Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya, dampak pada murid itu mengulangi kesalahan. Itu dampaknya, mengulangi kesalahan. Terus pembuat merasa bersalah, rendah diri karena dia merasa dia sudah sangat-sangat bersalah. Terus sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi biasanya sebagai teman, ya sudah, nanti ibu bantu kamu, seperti itu. Untuk pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Untuk manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kaitan dengan dunia berkualitas. Itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu kalau dia penghukum. Pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bapak Ibu yang lebih baiknya yang mana? Sebagai manajer. Tapi Bapak Ibu bukan ke situ patokannya. Kita bisa melakukan identitas sukses ini, bisa kita posisikan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu ya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Iya, jelas. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Itu. Jadi siswa diarahkan, siswa merefleksikan kira-kira apa solusi yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalahnya atau kesalahan yang mereka perbuat. Nah, ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ketiga langkah itulah yang harus kita terapkan ketika siswa kita Bapak Ibu melanggar keyakinan yang kita susun bersama, yaitu melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk menonton kembali video. Kita tonton sama-sama Bapak Ibu video ini. Contoh penerapan segitiga restitusi.
Ya, baik Bapak Ibu, itulah contoh salah satu penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, yaitu di penerapan segitiga restitusi ada 3 langkah menstabilkan identitas. Jadi guru mengatakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah, guru mengatakan kalimat ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi itu langkah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Guru mengatakan kalimat ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu kalimat yang untuk menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, saran, kritik, saya siap menerima untuk perbaikan. Dan kita bersama-sama siap untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada kira-kira yang mau bertanya Bapak Ibu? Bisa Ibu? Bisa Pak, silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesediaan Ibu Sibarani yang memberikan mendestinasikan langkah-langkah atau budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah SMK Negeri 1 Nasrau. Dan saya pun berharap kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, setelah saya melihat paparan slide pembelajaran yang diberikan Ibu Marito, ini menggugah saya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Dan harapan untuk kita seluruhnya, supaya kita bisa memberikan nilai-nilai positif disiplin di sekolah ini. Terima kasih buat sarannya kepada Bapak Marpau. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi kira-kira saran pertanyaan? Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Baik, untuk teori atau yang dilakukan di rumah itu sudah sangat menggugah. Namun yang pertama, kalau bisa pemerintah bisa dibagi nanti ke kita sebelum atau kapan bisa ini bisa dibagikan ke kita. Nggak ini kan mengganggu, karena kan ini punya ibu kan. Iya Pak, saya sendiri. Sangat bagus. Kemudian yang kedua, tadinya di permukaan untuk kita Bapak Ibu otomatis susah, karena bagaimana sekali pun ada prosesnya. Tapi lambat pasti kita tularkan ini kepada teman kita. Makanya tadi biar ada dampaknya, biar ada gunanya. Kita pun sampai sore kita ikut di sini, karena ini termasuk pelatihan sebenarnya, pelatihan dalam hal menjiwai anak dan sebagainya. Tapi tetap juga kita melihat si anak seperti apa. Kalau saya melihat ini
biasanya anak-anak yang memang baik, memang ada niat terus, ada niat di sekolah, tapi ya banyak juga siswa kalau saya lihat memang niatnya hanya untuk datang juga di garis tulisan suntik, banyak siswa kita yang tak paham apa itu artinya sekolah. Tapi kita tetap juga sesuaikan person per person. Artinya untuk membimbing siswa bisa ya kita, kalau memang sudah terlalu dikit-dikit apa juga. Kalau kekerasan namanya memang, tapi ya bisa ya karena rupanya begitu. Kemudian kalau di Jawa memang agak-agak model-model seperti ini bagus. Ale pada umumnya kalau penelitiannya dengan apa, kalau dilakukan aturan ini memang keras, baru ini mau libat kita jangan besok enggak. Makanya kita melihat bagus dari ini bagus. Kita pun nggak tahu laksanakan, tapi tetap kita melihat situasi dan kondisi kita yang mengetahui. Lalu di sepatu sendiri bilang pada kalau mengajar kita, aikan kalau tarik sana aku nanti menggoki joma. Ada yang melepas tiba-tiba karena kita kayak kondisinya kurang entah ada masalah apa kan bisa iya saya terjadi. Namun kalau soal kan memang stabil itu ini. Jadi ya tetap kita, tapi itulah teori tadi udah bagus. Tapi tetap juga mendidik anak ini juga bisa adanya kita tahu potensi dari ini. Bisa aja. Mau bukan tapi ada si anak-anak kita yang bohong atau apa, tapi ini pun juga peran sangat untuk ibu mimpi. Ya bisa entah diberikan yang seperti ini juga atau dengan cara yang lain pastinya biar ada dampaknya. Ini kan sudah termasuk pelatihan walaupun dalam bentuk seperti ini. Biar ada lambat pasti ada pengaruhnya. Artinya manajemen itu kan pengendalian diri masing-masing. Kalau seorang pengendalian saya mau seperti apa ya tidak bakal jadi. Ada kalau dia bagus seperti itu pasti jadi. Tapi nanti kalau misalnya nggak menyalahi apa ya kita kan berbagi saja. Ya nanti teman-teman kita membaik kita membaca gitu ya. Baik Pak, terima kasih buat masukannya. Nanti saya bagikan di grup kita Pak materinya. Nah, jadi memang sebenarnya Bapak Ibu, inilah tugas saya mendiseminasikan budaya positif ini. Jadi di sini Bapak Ibu, makanya saya mengajak Bapak Ibu di sini supaya kita mewujudkan nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Sibarani. Jadi dari hasil pemaparan yang sudah Ibu berikan kepada kami, terus kepada saya, benar-benar sangat bermanfaat bagi saya dan menjadi evaluasi yang sangat penting bagi saya sendiri sebagai seorang guru dalam mendidik siswa. Jadi selama ini banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah terbiasa saya terapkan di dalam sekolah menjadi perubahan ke depannya yang akan saya lakukan setelah pemaparan yang Ibu berikan, terutama dalam hal hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Terima kasih kepada Ibu Sibarani. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita menjadi lebih baik setelah kita ataupun saya sendiri menerapkan restitusi yang Ibu usulkan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hotmarito Sibarani selaku sebagai moderator yang memaparkan atau mendiseminasikan nilai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Setelah saya mendengar dan melihat semua video yang sudah Ibu paparkan beserta slide-slide-nya yang Ibu menjelaskan tentang budaya-budaya positif, masih banyak hal-hal yang harus kita ubah. Bagaimana kita supaya bisa mencapai segitiga restitusi yang kita harapkan ke depan untuk kemajuan dan kita bisa sebagai teman, sebagai pemantau dan sekaligus sebagai manajer untuk anak didik kita.
bagaimana hal ini bisa kita capai. Masih banyak yang harus kita lengkapi dan harus kita perbaiki di dalam diri kita sendiri sebagai seorang guru untuk kemajuan sekolah kita ke depan. Terima kasih Bu Marito untuk materinya. Semoga ke depan kita bisa tetap berkolaborasi dan tugas-tugas Ibu bisa terselesaikan, dan kami berharap Ibu tetap membagikan apa yang sudah Ibu peroleh selama belajar di CGP. Demikian dari saya tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Simarito yang sudah memaparkan materi yaitu disiplin positif, di mana kami Bapak Ibu guru setelah mendapat materi yang disampaikan oleh Ibu Simarito mendesimasikan segitiga restitusi. Banyak kesalahan yang kami lakukan kepada peserta didik. Kami hanya sebagai menghukum, bukan sebagai teman atau sebagai manajerial. Setelah pemaparan yang sudah disampaikan Ibu Marito Sibarani, kami melakukan perbaikan, melakukan nilai-nilai disiplin positif kepada peserta didik apabila mengalami kendala. Salah satu contoh keterlambatan atau disiplin waktu, kami akan merubah prospek supaya untuk memecahkan masalah dengan menggunakan nilai-nilai disiplin positif. Harapan kami kepada Ibu Marito untuk hari-hari yang datang memberikan dan juga mengajak Bapak Ibu guru berkolaborasi untuk meningkatkan nilai-nilai disiplin positif dan juga segitiga restitusi di sekolah supaya anak didik kita bisa maju berkembang ke hal-hal nilai positif. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semangat Ibu Marito, semangat berjuang bekerja keras. Terima kasih.